Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini Pak Guru akan menjelaskan tugas kalian hari ini tentang mata pelajaran matematika mengenai faktor bilangan. Ya. Oke, tugas hari ini tentang faktor bilangan. Oke, kalian bisa baca buku paket kalian di halaman 79 itu, mulai halaman 79, kemudian nanti bisa mengerjakan latihannya di halaman 84. Untuk tugas di halaman 84, ini Pak Guru jelaskan. Ya, perhatikan. Oke, baik. Ini tugas kalian, ya, yaitu buku paket halaman 84 ya. Oke, ini tentang faktor bilangan. Nah, apa itu faktor? Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan ya tanpa sisa. Jadi misalkan kalau dicontohkan di sini ada, ini ada dicontohkan dengan permen ya. Ada permen jumlah 8, kemudian mau dimasukkan ke wadah-wadah ini. Jadi yang pertama wadahnya 1. Nah, wadahnya 1, jadi 8 permen dimasukkan ke dalam satu wadah. Berapa isi dalam satu wadah itu? Nah, tentunya adalah 8. Sisanya berapa? 0, karena 8 permen ini bisa masuk seluruhnya ke dalam satu wadah. Makanya sisanya 0. Ya, bagaimana kalau misalkan sekarang toplesnya itu ada 2? Nah, jadi misalkan permennya ada 8 ya, kemudian mau dimasukkan ke dalam toplesnya. Toplesnya ada 2. Ya. Jadi maksudnya kita masukkan satu persatu secara bergantian ke dalam masing-masing toples ini. Nah, jadi gantian satu persatu, ya, satu lagi kita masukkan, ya, kemudian kita masukkan lagi ke toples pertama, ke toples kedua, kemudian ke toples pertama lagi, kemudian ke toples kedua, ke toples pertama lagi, kemudian ke toples kedua sampai habis. Nah, ternyata setelah semua permennya habis, masing-masing toples ini, wadah ini hasilnya sama, yaitu masing-masing toples isinya ada 4 dan tidak bersisa ya. Oke, berarti bisa kita tulis permen yang diambil kan jumlah 8, kemudian wadahnya ada 2. Masing-masing wadah jumlah permen yang ada dalam tiap wadah adalah 4. Nah, kita tulis 4, kemudian sisanya berapa? Nah, ternyata permennya tidak bersisa karena habis dimasukkan ke dalam 2 toples tersebut dengan jumlah yang sama. Jadi jumlah dalam toplesnya harus sama. Berarti sisa permennya adalah 0 ya. Nah, sekarang kita buat kalimat matematikanya. Kalau tadi yang di atas ada 8 dibagi 1 sama dengan 8, sisanya 0. Sekarang untuk yang jumlah wadahnya 2, berarti 8 dibagi, nah, jadi jumlah permen awal ada 8, dimasukkan ke dalam 2 toples, jadi 8 dibagi 2, hasilnya 4. Nah, sisanya berapa? Sisanya 0. Jadi ditulis 8 dibagi 2 sama dengan 4, sisanya 0. Jadi 8 dibagi 2, hasilnya 4, sisanya 0. Kemudian berikutnya, 8 permen ini dimasukkan ke wadah. Wadahnya ada berapa? Wadahnya ada 3. Sekarang kita coba kalau permennya semuanya 8, kita masukkan ke dalam 3 wadah, 3 toplesnya. Seperti sebelumnya tadi, masing-masing toples kita isi satu persatu permen secara bergantian ya. Oke, baik, kita mulai. Nah, satu lagi. Nah, sudah tahu. Masing-masing terisi satu permen. Kemudian kita ulangi lagi dari toples yang pertama, kita tambahkan satu, satu lagi. Nah, ternyata sisa permennya 2, sedangkan toplesnya 3. Nah, karena jumlah sisanya lebih sedikit dari jumlah toples, tidak perlu kita masukkan. Nah, nanti karena kalau kita masukkan, nanti toples pertama, toples kedua dapat, nah, toples ketiga tidak dapat, nanti jumlahnya tidak sama. Jadi kalau sisanya itu jumlahnya kurang dari jumlah toples, tidak perlu diisikan. Berarti 8 dibagi 3, nah itu nanti hasilnya adalah 2. Jadi maksudnya 8 dibagikan ke 3 toples nanti hanya menghasilkan 2. Ya, masing-masing toples isinya 2. Nah, kemudian sisanya 2. Nah, mengapa harus sisa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kalau sisa 2 ini dimasukkan ke 3 toples, kan nanti salah satu toples tidak dapat bagian. Nah, akhirnya nanti jumlah ketiga toples itu tidak sama. Nah, tidak boleh. Nah, jadi jumlah ketiga toples itu harus sama.
Jadi 8 dibagi 3 itu nah, dalam tiap wadah adalah 2 dan sisanya masih sisa 2. Kita tulis 8 dibagi 3 sama dengan 2, kemudian sisanya 2. Jadi maksudnya 8 dibagi 3 sama dengan 2 itu dalam bilangan 8 itu ada angka 3 sebanyak 2 yang utuh. Sisanya 2. Nah, kemudian untuk yang berikutnya nanti sama. Jadi 8 dibagi 4 berarti nanti kalian coba hitung permennya dimasukkan ke 4 wadah. Nah, kalau 8 dibagi 5 ya dimasukkan ke 5 wadah. Nah, ingat kalau sisa, kemudian sisanya itu jumlahnya kurang dari jumlah toplesnya, nah tidak perlu dimasukkan lagi, langsung berhenti ya. Oke, baik. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ke bawahnya. Nanti ada kesimpulan di bawahnya. Berdasarkan tabel hasil percobaan di atas, tulislah angka-angka pada kolom jumlah wadah yang hasil pembagiannya tidak bersisa atau nol. Jadi angka-angka tersebut adalah, nah tadi sudah kita hitung, yaitu yang pertama, yaitu angka 1. Jadi 8 dibagi 1 itu ya, hasilnya 8, ya, tidak bersisa. Kemudian berikutnya lagi ada 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, pas ya, tidak bersisa. Ya. Kemudian masih ada 2 angka lagi, silakan nanti kalau kalian sudah melengkapi semua tabelnya, pasti kalian bisa menemukan 2 angka berikutnya. Oke, baik ya. Oke, baik. Coba kita ulangi dari awal tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita ulangi dari awal, nah, jadi 8 dibagi 2, ada permen 8. Nah, karena dibagi 2, dijumlah masukkan ke jumlah wadahnya ada 2, ya kita isikan satu persatu secara bergantian. Jadi isinya bergantian, 1. Dan toples pertama lagi, toples kedua, kemudian toples ketiga, toples berikutnya. Jadi secara bergantian sampai tidak sampai jumlahnya, kalau jumlahnya sudah pas berarti ya. Oke, baik. Saya rasa cukup itu aja penjelasan dari Pak Guru. Nanti silakan dikerjakan tugasnya. Nanti kalau masih ada kesulitan, silakan bisa tanya ke grup WA ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.